Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Billy Paranciska MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, dan yang saya banggakan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Arista Mugi. Saya sebagai moderator dalam presentasi pada hari ini. Adapun teman-teman yang ikut terlibat dalam diskusi pada hari ini yaitu yang pertama, Aisyah Febriana Tambunan dengan NIM 63231497. Yang kedua, Arafina Maharani dengan NIM 63230053. Yang ketiga, Azahra Putri Apriliani dengan NIM 63230556. Yang keempat, Maria Arista Mogi dengan NIM 63230526. Yang kelima, Maulidia Inatul dengan NIM 63230453. Yang keenam, Nehemia Rachel dengan NIM 63230809. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang paragraf atau alinea. Teman-teman tahu nggak sih, kalau sebenarnya sebuah tulisan dapat kita analogkan sebagai suatu pohon. Seperti yang kita ketahui, pohon berasal dari berbagai macam bagian. Bagian tersebut berasal dari bagian-bagian yang terkecil. Contohnya, pohon memiliki dahan. Dahan tersebut juga memiliki cabang. Dari cabang tersebut juga terdiri atas daun-daun. Nah, dari bagian-bagian terkecil tersebut, akhirnya terjadi sebuah pohon yang utuh. Sama dengan tulisan dalam bentuk buku. Misalnya, dalam buku juga terdiri dari beberapa bab. Dari beberapa bab tersebut juga memiliki anak bab. Anak bab juga terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf juga terdiri dari beberapa kalimat. Sama dengan analog pohon tadi, bagian-bagian dari buku tersebut juga akhirnya membentuk satu buku yang utuh. Yang pertama, mari kita lihat pengertian dari paragraf. Satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat adalah paragraf atau alinea. Dalam definisi paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensi. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Dalam rangkaian kalimat itu, tidak satupun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan kalimat-kalimat gagasan bawahan. Kalimat yang berisi gagasan utama tersebut, kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelasan. Sebuah paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulis karangan ilmiah. Yang kedua, pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, Lamudin Finoza, 2004. Lamudin mengemukakan bahwa satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, Sabati. Sabati mengemukakan bahwa paragraf adalah inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Yang ketiga, Goris Keraf. Goris Keraf menyatakan bahwa alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Kesimpulannya adalah, alinea atau paragraf bagian dari wacana, teks, atau karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang membentuk satu gagasan utama kalimat utama. Kalimat yang memuat pokok pikiran dalam paragraf. B. Fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis. A. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. B. Sebagai wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. C.
sebagai pemisah antara unit pikiran yang berupa ide dan unit pikiran penulis. D. Sebagai pembatas antara bab karangan, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. A. Mudah memahami gagasan utama paragraf penulis. B. Mudah menikmati karangan secara utuh. C. Tidak membuat lelah atau membosankan. C. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama ada kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus memiliki satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf ada A. Pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Penggunaan kata penghubung, konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Keempat, setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik dalam posisi A. Kalimat topik pada awal paragraf, yaitu deduktif. B. Kalimat topik pada akhir paragraf disebut induktif. C. Kalimat topik pada awal dan akhir paragraf disebut deduktif induktif. Kalimat topik pada tengah paragraf disebut ineratif. Kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf disebut deskriptif. Kalimat topik ditulis dalam kalimat tunggal atau majemuk bertingkat. 5. Penulis memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. 6. Dalam penulisan karangan ilmiah harus memperhatikan teknis penulisan, yaitu kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. 7. Memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulisan paragraf yang mencorok ke dalam, sejajar, menekuk. 9. Memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Jika uraian paragraf lebih dari 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Selanjutnya D. Unsur-unsur alinea paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf, dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama, gagasan utama atau inti pokok atau gagasan pokok, yaitu inti yang ingin disampaikan letaknya itu berada dalam kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama atau pikiran utama atau kalimat topik. Kalimat yang memuat gagasan utama letaknya itu bisa di awal paragraf, deduktif, di akhir paragraf, induktif, atau di keduanya. Next. Yang pertama, kalimat utama dan gagasan. Ketika membicarakan subtopik itu biasanya penulis akan membuat rangkaian tulisan yang terdiri dari paragraf. Jadi, paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dikait dengan satuan ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Baik, dari disimpulkan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu susunan kalimat yang berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain yang menyajikan pikiran pokok atau ide pokok. Saya akan menjelaskan yang berjudul kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf,
di awal dan akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal sampai akhir paragraf sebenarnya tidak mempunyai istilah khusus. Namun, biasanya kalimat utama akan berada di awal sampai akhir paragraf jika paragraf tersebut berupa narasi atau deskripsi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan itu. Selanjutnya saya akan membacakan contoh paragraf. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang pertama, ada rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Yang kedua, dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Yang ketiga, lantainya terbuat dari marmer. Keempat, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Kelima, meja kursi terbuat dari bahan aluminium damonel. Perhatikanlah kalimat-kalimat yang ada dalam contoh paragraf di atas. Ketika kita membaca kalimat satu, kita tentu masih bertanya-tanya, seperti apa kemewahan di dalam rumah itu? Mengapa rumahnya tampak mewah mengagumkan? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu, kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu disebut kalimat penjelas karena berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat satu. Sedangkan kalimat satu disebut kalimat utama, karena kalimat utama berada di awal paragraf. Paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Selanjutnya, gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf lazim disebut ide pokok paragraf atau pokok pikiran paragraf atau pikiran utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, yang diperjelas oleh gagasan penjelas, dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf itu sama dengan ide pokok paragraf, pokok pikiran paragraf, atau pikiran utama paragraf. Selanjutnya, gagasan utama teks. Bila jenis teksnya adalah tajuk rencana, maka istilah tersebut bisa kita ubah menjadi gagasan utama tajuk. Bila jenis teksnya adalah berita, maka istilah tersebut bisa kita ubah menjadi gagasan utama berita. Pengertian gagasan utama teks juga tidak jauh berbeda dari pengertian gagasan utama paragraf. Bedanya, gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Ada dua cara menemukan gagasan utama teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Kemudian dari gabungan ide pokok tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ringkasannya, gagasan utama paragraf selalu terdapat di dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas paragraf terdapat di dalam kalimat penjelas. Cara paling mudah menemukan gagasan utama paragraf adalah dengan menemukan kalimat utama lebih dulu. Cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain. Untuk menemukan gagasan utama teks, ada dua alternatif cara, yaitu satu, dengan cara menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Gagasan utama paragraf terlebih dulu, lalu menggabungkan gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut dan menyimpulkannya. Yang kedua, dengan cara memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.